warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati, kembali lagi nih di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Syifa Milidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, sahabat Sempati pasti penasaran kan? Kita ada di mana sih? Kenapa ruangannya tuh beda dengan yang biasanya? Karena hari ini kita berada di podcastnya Sarangkuah Semantika. Dan di sebelah Syifa ini udah ada Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Tinatang Kamangnya. Oke. Ibu Wilia ya, Zuwerni. Benar. Syifa manggilnya apa ini, Bu? Ibu Wil ya. Ibu Wil aja. Ya. Bu Wil gitu. Nah, jadi kan boleh kan Bu ya kita podcast di sini ya. Oh ya, udah di sini berarti udah boleh. Nah, sebelumnya kan ada dari teman-teman sahabat Sempati itu yang udah kenal dengan Ibu, tapi ada juga yang belum. Coba Ibu perkenalan diri dulu sama teman-teman di rumah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMA 1 Tinatang Kamang, nama Ibu Wilia Zuwerni. Ibu menjabat di SMA ini sudah hampir 4 tahun, sejak 3 Maret 2018. Udah lumayan juga ya Bu ya? Ya udah. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Syifa gimana, sehat? Alhamdulillah juga. Kalau nggak di sini Syifa Bu. Nah, jadi langsung aja Syifa tuh tahu bahwasanya SMA 1 Tinatang Kamang itu termasuk sekolah penggerak, benar Bu? Benar. Kalau boleh tahu sekolah penggerak itu apa sih Bu? Baik, sekolah penggerak itu adalah salah satu program dari kementerian kita, Kementerian Pendidikan, Riset ya dan Teknologi sekarang, merupakan program ke-7 dari Merdeka Belajar, di mana kita sama-sama tahu Kementerian Ristek kita, Mendikbudristek kita itu meluncurkan program Merdeka Belajar itu udah yang ke-11, dan sekolah penggerak ini merupakan program Merdeka Belajar yang ke-7. Di mana sekolah penggerak ini diharapkan nanti oleh pemerintah menjadi mewujudkan peserta didik hasil belajarnya itu secara holistik meningkat. Jadi boleh kita katakan sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berpusat kepada hasil belajar peserta didik yang awalnya dimulai dari peningkatan sumber daya. Jadi SDM-nya dulu yang ditingkatkan, mulai dari SDM kepala sekolahnya, kemudian SDM gurunya, sehingga nanti diwujudkan hasil belajar siswa yang meningkat secara holistik, secara menyeluruh. Itu yang sekolah penggerak. Nah, di mana kalau sekolah penggerak ini menerapkan kurikulum sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini, angkatan pertama. Dan ini target pemerintah akan berlanjut untuk tahun-tahun berikut, di mana di tahun pelajaran 2022-23 besok itu akan ada sekolah penggerak tambahan angkatan kedua. Dan selama 3 tahun itu akan ada sekolah penggerak, dan SMA 1 Tinatang Kamang ini adalah merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, di sini bedanya dulu kan ada sekolah RSBI, sekolah unggul ya, sekolah berstandar nasional. Nah, bedanya dengan sekolah penggerak ini adalah kalau sekolah penggerak itu dimulai dari seleksi kepala sekolahnya. Iya, yang diseleksi itu adalah kepala sekolahnya. Kemudian ketika kepala sekolahnya lolos, dinyatakan lolos sebagai kepala sekolah penggerak, otomatis sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak. Gurunya akan menjadi guru penggerak. Nah, di sini sekolah penggerak akan menerapkan kurikulum baru. Di sini di kelas 10 sekolah penggerak ini memiliki kurikulum baru, di mana di kelas 10 tidak ada lagi peminatan IPA dan IPS. Terus apa gantinya Bu kalau nggak ada peminatan? Ya, tadi kalau sekarang sama persis dengan pembelajaran di SMP dulu. Di kelas 10 sekarang semua mapel itu dipelajari oleh siswa. Nah, nanti baru ketika dia naik, ya kalau sekarang kan namanya kelas 10 itu fase E. Iya, jadi di sekolah penggerak ini tahapannya itu mulai dari fase A. Kelas 1 SD itu berada di fase A. Kalau kelas 10 itu berada di fase E. Nanti kelas 11 dan 12 mereka akan naik ke fase F. Nah, ketika mereka ini nanti naik ke fase F,
maka mereka itu akan memilih nanti di peminatan IPA itu apa mapel yang dipilihnya. Kemudian di peminatan IPS itu apa mapel. Kalau sekolah punya program bahasa juga ada, disediakan mapelnya. Nah sekarang kalau kelas 10 itu intinya adalah mereka orientasinya sudah ke perguruan tinggi. Jadi tamat saja siswa ini dari SLTP, kemudian dia masuk ke SMA dengan kurikulum sekolah penggerak, maka dia sudah berpikir jauh ke depan. Kira-kira mau perguruan tinggi mana yang akan ditujunya, apa jurusan yang akan diambilnya. Jadi dari kelas 10 ini mereka belajar semua. Nah itu nanti akan menjadi orientasi mereka. Beda dengan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 kan udah jelas peminatannya di kelas 10 itu IPA, IPS atau bahasa. Nah, kalau di sekolah penggerak enggak, semua siswa mempelajari mapel yang sama. Berarti digabung semua ya? Digabung semua. Persis sama dengan di SMP dulu. Berarti pembagian kelasnya gimana itu Bu kalau nggak ada IPA IPS? Semua. Jadi sekarang kita memberi nama kelas itu beda 10 E1. Oh, pakai angka lagi. Ya, 10 E itu menunjukkan fasenya dan 1 menunjukkan lokal kelasnya gitu. Iya. Dan kalau untuk sekolah penggerak sendiri, kalau udah ditunjuk jadi sekolah penggerak, apa sih tugasnya gitu loh, Bu? Adakah tugas penting yang harus dilakukan gitu, Bu? Ya, seperti Bu sampaikan tadi, ketika dia sudah lolos jadi sekolah penggerak, dia akan melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak. Di mana ujungnya nanti siswa yang lulus itu memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah penggerak ini ujungnya goalnya sekolah penggerak itu. Jadi ada siswanya memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi siswa tersebut nanti lulus dari sekolah dia memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global, siswa itu diharapkan kreatif, ya kan? Nah, jadi ini salah satu ciri dari sekolah penggerak itu, bahwa hasil belajar peserta didik itu diharapkan meningkat 2 tahap lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian goalnya itu adalah siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Berarti emang beda banget lah ya Bu ya, sama SIFA, angkatan SIFA gitu ya? Kayaknya SIFA penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Iya. Berarti yang untuk menjalani kurikulum itu cuman SMA 1 Tilkam aja? Nah, kalau di Agam atau di cabang Dinas Wilayah 1 baru SMA 1 Tanggamang. Tapi kalau di Provinsi Sumatera Barat ada 10 SMA yang lolos angkatan pertama ini jadi sekolah penggerak, ada 10. Di antaranya Padang itu ada 5. Ada SMA 2 Padang, SMA 3 Padang, SMA 7 Padang, SMA 9 Padang, SMA 15 Padang. Kemudian di Agam 1, SMA 1 Tanggamang. Di Kabupaten Tanah Datar juga ada SIFA 2, ada SMA 2 Lintaubo dan SMA Excellent Nurul Ikhlas yang di Padang Panjang itu. Dan di 50 kota ada juga 2. Yang pertama SMA 1 Suliki dan yang satu lagi SMA Negeri 1 AKB Luru. Jadi ada 10 sekolah penggerak angkatan 1. Sekarang juga sudah ada yang lolos di Provinsi Sumatera Barat, ada tambahannya lagi untuk angkatan kedua besok. Berarti udah lumayan banyak juga ya, udah Bu? Lumayan. Dan kalau misalnya tidak semua sekolah kan yang jadi sekolah penggerak, terus sekolah-sekolah lain gimana? Kan beda materinya gitu, kurikulumnya sama sekolah itu gitu. Nah, ini sekarang maka diharapkan oleh pemerintah semua sekolah ini nanti akan menjadi sekolah penggerak gitu. Cuman untuk tahap pertama itu 2.500. Nah, kemarin waktu Ibu ikut seleksi itu di bulan Februari tahun 2021 itu dari 21.000 yang mendaftar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat TK PAUD sampai SD, SMP, kemudian SMA. Itu angkatan 1 cuman kuotanya 2.500. Nah, sekarang tambah lagi ya, sebanyak menjadi 10.000. Nah, tambahannya sekitar 8.000 lebih kurang.
Nah, untuk angkatan besok akan bertambah lagi. Oh. Nah, ya jadi diharapkan 3 tahun ini oleh pemerintah semua sekolah ini akan menjadi sekolah penggerak. Namun jika tidak bisa, tentu nanti sekolah-sekolah lain akan menjadi sekolah penggerak secara otomatis. Minimal nanti akan menerapkan kurikulum baru. Yang kurikulum baru diluncurkan tahun 2022 besok yang dinamakan dengan kurikulum prototype itu mengarah kepada kurikulum sekolah penggerak. Berarti mulainya anak kelas 10 yang tahun besok ini yang baru masuk besok nih ya Bu? Ya kalau untuk angkatan kedua ya. Berarti. Tahun pelajaran 2022-23. Oh, baru nanti di bawahnya ngikut gitu. Kurikulum yang seleksi baru. lagi tahun. Jadi 3 tahun ini akan didanai oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Simpati juga nanti amin. ikut untuk angkatan ketiga. Ya, dan kalau untuk sekolah penggerak sendiri yang ditunjuk itu apa keuntungannya dia menjadi sekolah penggerak gitu loh Bu? Nah ya, ada beberapa keuntungan yang dimiliki. Yang pertama, sekolah ini didampingi. Didampingi oleh Kemdikbud, diberikan pelatih ahli untuk mendampingi sekolah di dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian SDM-nya dilatih. Jadi mulai dari komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian guru-guru kelas 10 yang ditunjuk, kemudian dilatih selama 74 jam, itu dilatih meningkatkan kompetensinya. Kemudian guru sasaran, guru yang tidak termasuk ke dalam komite pembelajaran yang dilatih secara pusat itu di IHT juga. Di IHT juga dengan pola jam 74 jam itu meningkatkan kompetensi guru dalam kurikulum baru ini. Jadi ada 5 intervensi sesungguhnya yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek itu kepada sekolah penggerak. Berarti supaya untuk jadi lebih maju lah ya dari sekolah lain ketika kita ditunjuk itu SDM-nya juga dilatih dan dapat kelebihan lah pastinya ya. Dan kan kita sekarang nih di ruangan podcastnya Sarangkuah ya, Tilkam. Dan gimana pendapat Ibu tentang literasi digital yang udah masuk ke sekolah? Sebenarnya kan itu agak aneh gitu kan, kayak ini kok digital kok masuk ke sekolah gitu. Gimana menurut Ibu? Nah, ini sebetulnya seiring sejalan. Karena salah satu dari intervensi untuk sekolah penggerak itu adalah percepatan digitalisasi sekolah. Nah, kan Ibu sebut tadi ada 5 ya. Salah satu itu adalah percepatan digitalisasi sekolah. Nah, dengan itu Ibu berpikir kira-kira praktek-praktek baik apa yang perlu kita lakukan untuk mempercepat proses digitalisasi ini. Nah, salah satu melalui podcast ini. Ya, dengan adanya podcast ini tentu secara digital, nah kita bisa menyalurkan bakat siswa, memperkenalkan sekolah kita, mempromosikan sekolah kita, ya kan? Nah, melalui podcast inilah. Jadi sebetulnya sangat-sangat sejalan dengan percepatan digitalisasi sekolah penggerak. Berarti emang udah termasuk yang diminta juga untuk sekolah penggeraknya gitu ya. Dan berarti itu salah satu tujuan dibentuknya Sarangkuah ya Bu? Iya benar. Ada nggak cerita lain gitu Bu? Kenapa bisa terbentuknya Sarangkuah gitu? Ada sebetulnya. Seperti Ibu sampaikan juga tadi waktu kunjungan Simpati di awal di ruangan Ibu tadi, Ibu sampaikan bahwa Ibu yakin dan percaya kalau zaman sekarang untuk masa-masa selanjutnya, walaupun tidak sekolah penggerak, yang digitalisasi sekolah itu harus ditingkatkan, harus dimaksimalkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, salah satu ikon kita itu lah. Jadi mempercepat digitalisasi atau memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Nah, apalagi Ibu sudah sering juga dengar nih Simpatinya, bagaimana podcastnya, kemudian Simpati TV-nya gitu kan. Nah, Ibu juga sudah sering dengar, kemudian Ibu ingin pula Semantika ini juga seperti Simpati nantinya. Makanya kita sharing saja di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama maju semua. Amin. Ya. Kalau bisa ya TV sekolah itu maju bersama lagi ya. Maju bersama hebat semua. Seperti moto SMA itu. Maju bersama hebat semua. Aduh. Berarti ini udah di launching ya Bu ya, podcastnya udah lah ya. Dan kalau untuk kedepannya
apa sih Bu inovasi yang akan diterapkan di SMA 1 Tratangkama selain podcast gitu? Oh iya, Ibu ingin sekali memimpikan sekolah SMA 1 Tratangkama ini menjadi sekolah boarding. Ini target Ibu. Jadi maksimal nanti paling lambat tahun pelajaran 2023-2024 kalau bisa Ibu sudah menerima siswa boarding. Wah, ini target Ibu ke depan. Semoga tercapai. Didoakan ya. Amin. Saya teman-teman sahabat Sempati juga mendoakan ya. Amin. Mengaminkan sama-sama. Ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada nggak Ibu kata-kata motivasi untuk teman-teman sahabat Sempati yang di luar sana yang lagi nonton? Iya. Baik, jadi nampaknya ada moto yang juga bisa kita pakai. Ya, yang pertama kita mampu ketika kita mau. Kita mampu ketika kita mau, ya kan? Kalau mau, insya Allah kita mampu. Maka ini juga yang Ibu sering sampaikan kepada anak-anak. Ini kalau kamu mau, insya Allah kamu mampu. Kemudian yang kedua, teruslah belajar. Jangan puas untuk belajar. Seperti diarahkan juga, diajarkan juga oleh Nabi kita. Memang menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat, kan begitu ya. Artinya apa? Kita belajar sepanjang hayat. Jadi di mana bisa belajar, kita terus belajar. Mungkin itu pesan Ibu untuk Sempati juga, apalagi untuk Semantika yang baru belajar untuk podcastnya. Oke, siap. Dan semoga kita bisa sama-sama sukses juga, Sarangko juga semakin sukses gitu ya Bu. Dan terima kasih juga Ibu udah mau di podcast gitu ya, udah bincang-bincang kita hari ini. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain hari ya. Kita collab kita Bu, Sarangko sama Sempati TV. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kita hari ini. Dan jangan lupa untuk menonton video kita yang akan datang, pastinya banyak banget gitu. Dan jangan lupa untuk like, apa Bu? Komen, and subscribe. Oke, assalamualaikum, dadah. Dadah. Terima kasih.